Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, semuanya kabarnya gimana? Baik ya, baik semua ya. Oke, sekarang coba Mas Nopal dipimpin berdoa teman-temannya. Ya. Kita buat tutup siap, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sekarang Pak Guru cek dulu kehadirannya. Ini hadir semua ya anak-anak ya. Ya, berarti. Oke, tadi pagi anak-anak ada yang berjemur nggak? Ada. Mas Gopal berjemur jam berapa? Jam 10. Ya, bagus. Kalian kan berjemur kan di bawah sinar matahari. Kemarin kan sudah belajar tentang sumber daya alam. Kira-kira sumber daya alam itu termasuk, kira-kira matahari itu termasuk sumber daya alam atau tidak? Masuk ya. Sebentar. Nah, selain matahari, coba kalian ada yang ingat tidak? Apa saja SDA-nya? Angin, air, apa? Api. Salah, bukan ya. Api itu bukan sumber daya alam. Gak apa-apa, nanti kita belajar bareng-bareng. Oke, hari ini kita akan belajar tentang bagaimana cara memanfaatkan sumber daya alam. Terus yang kedua, belajar tentang bagaimana melestarikan sumber daya alam. Terus yang terakhir, kita belajar bagaimana caranya menyaring teks wawancara, ya. Gitu. Mengambil intisari dari wawancara yang kita lakukan. Oke, tujuan pembelajarannya itu apa? Supaya agar kalian tahu bagaimana cara memanfaatkan sumber daya alam, bagaimana caranya melestarikan agar lingkungan kita ini selalu indah. Juga harapannya kalian bisa mengambil intisari dari wawancara yang kalian lakukan seperti itu. Oke, sekarang kalian coba keluarkan buku teks halaman 1. Mas Nopal bawa buku? Tidak. Pak Guru pindahin ya. Oke, dibaca dulu itu bareng-bareng. Setelah dibaca nanti kita tanya jawab, diskusi bersama-sama. Sudah selesai dibaca? Ya, Mas Kodam silakan bertanya dari teks itu. Ya, apakah manfaat angin itu apa? Manfaat angin, ya, manfaat angin itu untuk contohnya kalau petani itu menjemur ikan, kalau ibu-ibu rumah tangga itu untuk menjemur pakaian seperti itu ya, itu manfaat angin. Terus Mas Gopal ada yang ditanyain enggak? Manfaat air. Manfaat air. Kalau manfaat air itu untuk mandi, itu kan manfaat air, untuk minum juga ya. Seperti itu. Mas Bayu ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Ya. Oke. Sekarang silakan kalian mengamati sumber daya yang ada di sekitar kalian. Habis itu ditulis ya. Di situ. Di sini Pak Guru kasih lembar jawabannya, lembar LKPD-nya. Nanti kalian ditulis di situ sumber daya alamnya apa, cara pelestariannya dan pemanfaatannya itu bagaimana. Oke, nah, silakan diskusi dulu kalian. Oke, udah selesai? Ya. Sudah ya. Coba Mas Kodam, sumber daya alamnya apa yang Mas Kodam dapati dari lingkungan sekitar? Tanaman ya, sumber daya alam hayati ya. Tanaman. Coba kalau manfaatnya tanaman itu contohnya untuk apa? Contohnya itu buat furnitur, mebel. Ya, furnitur, pohonnya ya, batangnya. Terus buat terasiring itu Ya. biar Pak. Bagus. Oke, sekarang Mas Noval, sumber daya alamnya apa? Yang tadi udah dicatat. Hewan ya. Hewan manfaatnya untuk apa? Manfaat hewan Untuk dimakan. ya, untuk dimakan. Pintar benar itu ya. Selain dimakan apa? Diambil tenaganya. Ya, seperti kuda ya. Kita pakai untuk bermain itu.
Oke, mungkin Mas Bayu, apa sumber daya alam yang sudah ditemukan tadi? Sumber daya air. Air, ya. Air tadi manfaatnya yang sudah kita bahas di pertama apa? Manfaat air Untuk keseharian. ya, keseharian contohnya apa? Minum, mandi. Minum, mandi, benar sekali. Oke, sekarang Pak Guru mau melihatkan ke kalian ya gambar tentang sumber daya alam hayati tumbuhan dan hewan yang terawat dan tidak terawat. Nanti kalian analisis coba ciri-cirinya, yang tidak terawat itu bagaimana dan yang terawat itu bagaimana ya. Nanti di LKPD 3 ini kalian mengisi di sini. Nih, contohnya. Lah ini kan di laptop Pak Guru kan ada contoh hewan kuda ini ya. Hewan kuda yang kurus. Kurus berarti terawat atau tidak terawat? Tidak. Bisa dibuka itu tadi bukunya itu dibaca lagi ini. Ciri hewan yang terawat dan tidak terawat. Di situ ada. Cirinya hewan yang tidak terawat atau sakit apa? Ayo satu-satu Mas Bayu, apa itu dibaca? Yang bawah. Nah, itu Yang tidak terawat. ya. Memiliki bekas luka. Ya, memiliki bekas luka. Mas Noval coba satu lagi cirinya Berada di lingkungan yang kotor. berada di lingkungan kotor itu menandakan tidak sehat ya. Mas Kodam itu silakan ciri hewan yang tidak terawat atau sakit. Tidak terindikasi memiliki penyakit. Ya, bagus. Terus silakan itu tadi LKPD 2 yang Pak Guru berikan dikerjakan ya. Nah, ya itu dikerjakan yang itu. Nah, dikerjakan dulu. Oke, anak-anak sudah selesai ya prakteknya ya. Ini salah satu contohnya karya dari Mas Noval ini sudah bagus sekali. Ini tanamannya namanya apa Mas Noval? Anggrek. Anggrek. Bukan. Apa Mas Bayu namanya? Lidah mertua. Lidah mertua. Pintar sekali. Mas Bedar, kenapa? Di daerah Mas Bedar namanya berbeda? Sama. Namanya apa? Cuma potnya. Oh, potnya. Ya, ini bawa dari Mas Gopal ya. Ini hasil daur ulang ya Mas Gopal ya? Ya, bagus. sendiri. Bagus sekali ya. Bagus. Kreatif berarti Mas Noval. Oke, selanjutnya silahkan dikerjakan. Kalian mengeluarkan tugas kalian yang kemarin sudah Pak Guru beri. Sudah dikeluarkan semuanya ya. Tentang bagaimana, tentang daftar wawancara, daftar pertanyaan untuk wawancara. Sudah bikin semuanya. Oke. Selanjutnya kalian silahkan saling wawancara antar satu kelompok dengan kelompok yang lain. Mas Kodam dengan Mas Noval, Mas Bayu dengan Pak Guru pasangannya. Oke. Ya, sudah selesai semua ya wawancaranya ya. Kalau sudah selesai silakan LKPD 3 diisi lagi itu. Tugas terakhir untuk hari ini ya. Hadiah buat kalian itu gampang. 5 menit selesai. Ya, Pak. Sudah selesai semua? Sudah, kalau sudah Mas Noval coba maju. Ini dipresentasikan ke teman-temannya. Dibaca pertanyaan sama jawabannya, ayo. Ya. Itu dibaca pertanyaan yang pertama. Menuliskan alasan melakukan wawancara. Kenapa tadi kamu melakukan wawancara ke Mas Koda? Untuk mengetahui informasi Tentang sumber daya alam. Sumber daya alam. Nah, terus selanjutnya menuliskan maksud dan tujuan dilakukan wawancara. Kamu
maksudnya untuk maksud dan tujuan kamu mewawancarai Mas Kodam apa? Ingin tahu sumber daya alam. Ya, yang ada di lingkungan Mas Kodam seperti itu ya. Iya. Terus selanjutnya ini dibaca Menuliskan topik wawancara. topik wawancaranya sumber daya alam apa tadi? Hewani. Hewani, ya bagus. Terus pertanyaan selanjutnya, Waktu dan tempat kegiatan. ya waktunya hari ini tanggal 29 April. Waktu jam 10 pagi, itu ya. Sesuai sama ini ya. Iya Pak. Terus pertanyaan selanjutnya dibaca. Menuliskan narasumber wawancara dan hasil wawancara. Ya, narasumbernya siapa? Mas Kodam. Mas Kodam. Terus pewawancaranya siapa? Saya. Iya, kamu pintar sekali. Terus hasil wawancaranya tadi gimana pemanfaatan sumber daya air di tempatnya Mas Kodam bagaimana? Sudah bagus? Sudah bagus. Sudah bagus. Oke. Sudah selesai. Kita beri tepuk tangan untuk Mas Noval ya. Oke. Selanjutnya Pak Guru ingin tes nih untuk nilai kalian hari ini ya. Nilai tes silahkan dikerjakan. Soalnya ada 5. Ya sudah. Sudah selesai. Wah, cepat sekali ya. Enggak apa-apa. Oke. Coba Pak Guru koreksi dulu. Oke. Untuk Mas Bayu ini sudah lulus, Mas Novel juga sudah lulus. Untuk Mas Kodam ini remedi ya. Ya. Ini nanti silahkan remedi dan pengayaannya diisi masing-masing anak. Ini pengayaan, itu Mas Kodam tadi remedi, Mas Bayu juga pengayaan. Oke ya, itu nanti dibawa pulang kalian, diisi di sini terlebih dahulu, nanti kalian bawa pulang pengayaan sama remedinya. Nanti Pak Guru minta lagi. Oke, kita simpulkan ya, kita hari ini sudah belajar apa saja tadi. Yang pertama, sumber daya alam apanya? Pemanfaatannya, Gintar. Terus yang kedua, belajar tentang pemanfaatan sumber daya alam. Yang kedua, pelestarian sumber daya alam ya. Terus yang ketiga tentang apa tadi yang terakhir Mas Novel maju presentasi Wawancara. nah, tentang menyimpulkan dari hasil wawancara. Oke, pintar semua. Oke, sekarang Pak Guru akan memberi kalian nasihat ya. Kenapa kita harus menjaga sumber daya alam yang ada di Indonesia ini? Karena kita harap semoga anak cucu kita juga merasakan apa yang kita rasakan saat ini. Indonesia yang sangat kaya raya dengan sumber daya alamnya seperti itu. Oke, anak-anak. Untuk materi selanjutnya kalian akan belajar tentang sumber daya alam yang lebih spesifik ya. Dan juga wawancara yang lebih spesifik lagi di pertemuan selanjutnya dengan Pak Guru lagi. Oke, itu saja yang bisa Pak Guru sampaikan hari ini. Apabila ada kesalahan Pak Guru mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya lupa Mas Noval, silakan dipimpin berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa menutup kafaratul majlis. Doa. Mari kita tutup dengan doa kepada Ya. Majelis. Subhanallah. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wes.